Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan menjelang malam buat sahabat seluruhnya. Hari ini saya tadi sempat membuka Facebook dan terus ada beberapa video yang sempat viral tadi 30 menit. Itu melihat ada kondisi ricuh yang terjadi di Painan, tepatnya di kawasan wisata Corocok Painan, yaitu di depan Masjid Samudra Ilahi. Kebetulan kita tadi sempat juga menggabungkan beberapa video dan kita mencoba menganalisa bahwasanya maksud dari video yang ada videonya nanti. Menurut pemungut karcis, orang yang memungut karcis mengatakan bahwa ini masuk kawasan, masuk Masjid Samudra Ilahi ini masuk kawasan wisata atau destinasi wisata Corocok Painan. Maka dilakukanlah pemungutan. Kalau ke masjidnya untuk melaksanakan sholat tidak dipungut, yang gitu. Berarti masuk wisata karena dia bagian dari kawasan wisata Corocok Painan. Nah, gitu ya. Jadi sebagian ada yang menilai bahwa masuk ke dalam masjid bayar, yang gitu. Bukan berarti masuk ke dalam masjid bayar, tetapi maksudnya mungkin maksudnya mungkin karena Masjid Samudra Ilahi atau Masjid Terapung ini berada di destinasi kawasan wisata Corocok Painan, karena masuk kawasan wisata Masjid Samudra Ilahi ini, maka dilakukan pemungutan di depan yang masuk ke wisata, kayak orang berfoto, kan wisata juga ya, wisata di masjid gitu ya. Nah, andaikan datang kita mengatakan saya mau masuk ke masjid, saya tidak bayar, gimana? Saya rasa tidak ada masalah kalau kita mau berkomunikasi. Kenapa? Hal itu juga ditegaskan loh langsung dari informasi kabar pesisir selatan. Ini saya baca. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menegaskan tidak ada pungutan bagi wisatawan yang masuk ke area Masjid Terapung di kawasan Pantai Corocok Painan. Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Suhendri Zainal mengatakan pungutan retribusi hanya berlaku bagi wisatawan yang masuk ke area destinasi kawasan wisata Pantai Corocok Painan, ya, bukan untuk masuk dan sholat di Masjid Terapung Samudra Ilahi. Itu beliau ungkapkan tanggal 3 Mei 2022. Nah, kebetulan kata beliau, kebetulan posisinya memang ada dalam area destinasi kawasan wisata Corocok Painan. Jadi bukan pungutan masuk masjidnya, tapi masuk area destinasi. Nah, ini yang harus kita pahami dan luruskan secara bersama, ujar beliau. Nah, gitu ya. Dan beliau juga mengatakan semangat awal pendirian Masjid Terapung Samudra Ilahi ini memang untuk menjadikan sebagai sumber daya tarik atau ikon wisata pesisir selatan, khususnya Pantai Corocok dan Bukit Langkisau. Selain sebagai ikon pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ketika itu berharap keberadaannya Masjid Terapung dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah atau PAD sektor pariwisata melalui distribusi. Itu ungkapan dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Suhendri Zainal. Jadi hemat kami tidak ada masalah juga kalau ada pemungutan, tapi setidaknya ini tidak ada masalah ya. Tapi setidaknya lakukanlah pemungutan itu bukan di depan masjid, sehingga tidak menjadi pro dan kontra bagi masyarakat yang akan berkunjung. Dan ini juga akan berefek pengurangan wisatawan akan hadir ke tempat kita. Maka oleh sebab itu kami juga meminta kepada Pemda dan juga Bupati beserta juga anggota Dewan DPRD Kabupaten Selatan untuk bisa menyikapi ini. Hasilnya nanti tidak akan terjadi kericuhan antara wisatawan atau antara jamaah masjid atau dengan para pemungut karcis di lapangan. Maka harus kita jelaskan, kalau posisinya di depan sini, masjid di depan sini, maka akan timbul orang berpikir masuk ke masjid. Tapi kalau kita posisikan masjid di depan di sini dan ini ada jalan menuju destinasi kawasan wisata Corocok Painan, biasanya kan di sini nih. Nah, harusnya seperti semula, kembalikan titik awal semula sehingga tidak terjadi kericuhan. Kita harus menghindarkan selisih paham. Dalam surat Al-Jurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila ada di antara engkau dua orang berselisih, maka tidak boleh kita menjadi salah satunya menjadi memihak, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dua persoalan. Kalau akan menimbulkan efek dan akan menimbulkan euforia yang tinggi bagi masyarakat dalam memandang hal yang jelek terhadap wisata Corocok Painan dan juga Masjid Terapung,
lebih baik kita pindahkan demi kemaslahatan umat. Nah, jangan sampai ada permasalahan atau kericuhan terjadi disebabkan persoalan ini. Bagaimanapun kita harus mengingatkan semuanya pasti ada niat baik dan bukan niat buruk, sehingga kita ngambil sikap dengan secara baik, secara bijaksana, menghasilkan hal yang baik adalah tujuan untuk kemaslahatan umat. Mari kita perbaiki sistemnya, manajemennya, sehingga tidak timbul kericuhan seperti hari ini. Malu pesisir, malu kita bersama. Majunya pesisir, rancak bagi kita semuanya dan hebat bagi kita. Maka oleh sebab itu, mari kita bergabung kembali. Tidak ada hal-hal yang lain, tapi yang ada cuma bagaimana menjaga satu sama lain. Kalau sudah saling merusak, sudah saling tidak benar dalam menyikapi, sehingga yang timbul dalam kata kutip saling benci, saling kurang paham dengan persoalan ini. Maka kalau kurang paham, tanya kepada orang-orang yang sudah ada di sana. Contoh, tanya kepada kepala dinas pariwisata, atau kepada bupati, atau kepada anggota DPRD, ataupun juga kepada tamir masjid di sana, atau juga pada pemungut, sehingga duduk bersama dengan musyawarah dan mufakat akan temu titik terang di sana. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf saya tidak berpihak kepada pun, tapi setidaknya mari kita cari jalan terbaik untuk solusi ini, bukan untuk saling cerca dan mencaci satu sama lain. Semoga manfaat, dan selanjutnya tengok videonya. Bayi tadi masuk bang? Masuk masjid? Masuk masjid bayi ya? Kalau sholat nggak bayar tuh, cuma kalau sholat kawasan kan. Jadi bayar 5.000 satu orang. Masuk kawasan. 5.000 itu bebas. Oh gitu. Bebas ya. Ini kalau sholat? Kalau sholat nggak bayar tuh. Tapi bagus tadi minta. Tapi masuk ke dalam kan? Masuk ke dalam kan masuk kawasan kan? Kalau di kawasan. Itu kemana lalu kan kemarin lalu nak? Masuk kawasan. Kalau masuk kawasan bukan sholat. Oh kalau sampai tadi sholat. Iya masuk kawasan. Iya, sudah kamu masuk masjid kan? Siko pintu ya? Iya. Siko pintu ya kan? Iya betul. Itu kamu orang lalu supaya tidak bayi ya? Lalu di sana bayi ini masuk kawasan masalahnya. Ya sementara masjidnya letaknya di belakang. Di koko ada perintah bupati. Letaknya lagi objek wisata, bukan masjid membayar, bukan. Objek wisata. Ya, udah masuk lokasi objek Ya, wisata. objek wisata. Jangan di mestinya nggak bayar. Mestinya bayar. Hah? Mestinya nggak Ya bayar. sementara tadi kami bayi tadi patah lah bayi ya. Nah, parkir di situ tadi bayi ya. Bayi tadi kan. Parkir tadi ke bayi kalau itu bayi ya. Jawab bayi ke situ. Awak kapai sholat. Nah, Sampai sholat ini masjidnya udah masuk lokasi objek wisata. iya masjid sudah masuk. Jadi kalau dia sholat di mana? Biar nak bayi ya. Siapa saja Pak bisa, masalah ada lain. Awaknya sholat di situ. Ini udah dibatasi oleh objek wisata Pak. Oke gitu. Jadi perintah. Berarti kan kalau ikut resmi, berarti abang kan enggak bisa abang jelaskan kan? Betul Pak, udah masuk ikon pariwisata. Oh gitu. Berarti kalau mau masuk masjid, walaupun mau sholat, tetap bayar ya. Intinya kan itu. Nah, intinya udah masuk kawasan. Ini batasnya Pak. Sementara masjid itu kan fungsinya untuk sholat. Udah masuk ikon. Betul. Kan salat nggak bayar Pak. Ya sholat nggak bayar. Sementara orang mau sholat. Nah, ini udah dibatasi pada objek wisata, masuk ikon pariwisata, bukan masjid bayar. Ya kan mejanya kan bisa letak di sini. Atau mejanya letak di mana gitu. Bukan oleh kepala daerah Pak. Bupati. Oh berarti bukan ilegal kan? berarti resmi ya? Berarti kalau resmi. Oke. Berarti kalau pergi sholat. Pergi sholat tadi. Ulang juga lagi. Ini udah lokasi objek wisata. Kalau mama bapak mau komen, kamu saja sama bupati. Oke. Berarti komen sama bupati ya? Ya, kami Oke saja siap. sama bupati. Dah. Oke. Kami sendiri diperintah. Kami kalau tidak resmi tidak berani. Oke. Tidak berani. Berarti kalau abang. Oke siap. Ibadah. Oke. Kalau nggak resmi kami nggak berani. Perintah bupati. Kita sama
kepala daerah. Ini ilegal. Berarti resmi ya bang ya? Ini berada Pak. Abang siapa nama bang? Andre ya? Apa siapa bang? Siap ya? Oke siap ya. Kalau nggak pos, Ya kan bisa jelas ya kan untuk klarifikasi. Jadi nanti untuk kemuka orang warga jadi tidak heran lah gitu. Sudah masuk viral Pak. Oke, siap. Viral semuanya tuh. Ya bang? Ya kasih bang. Abang tamu sih kok? Enggak, oh tak terus kok. Bang I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. Pak siapa nama Pak? Pak Musa. Pak Musa.